Anas bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyus sadaqah afdal? Sedekah yang mana yang paling afdal, paling utama ya Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. ويسن في رمضان إكثار تلاوة القرآن وصدقة أي إكثار صدقة وتوسعة على العيال وإحسان إلى الأقارب والجيران وتهجد واعتكاف لا سيما عشر آخره ودعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني في العشر الأواخر ويندب للصائم أن يكف نفسه عن الشهوات المباحة عن التلذذ بمسموع أو مبصر أو ملموس أو مشموم كشم ريحان إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan di dalam perkara-perkara yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa, khususnya lagi ketika berpuasa di bulan suci Ramadan. Kesunahan yang akan kita bahas selanjutnya adalah kesunahan atau sunnah-sunnah di bulan Ramadan, baik dalam keadaan sedang berpuasa ataupun telah selesai dari puasa. Karena yang dimaksud adalah Ramadan secara utuh, pagi, sore, siang, malam, tengah malamnya. Wa yusannu fi Ramadan iktsaru tilawatil Quran, dan disunnahkan di bulan Ramadan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, syahrul Quran. Maka yang disunnahkan diperbanyak di dalamnya adalah membaca Al-Quran. Yang belum bisa membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Yang sudah bisa membaca Al-Quran, maka dia memperbagus membacanya dengan tajwid, dengan tartil. Itu yang dimaksud
di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa kata tafsir? Kata ulama tafsir, ay bit tajwid, dengan tajwid. Maka siapapun di antara kita yang merasa dirinya masih belum mahir, disebut di dalam hadis mahir dalam membaca Al-Quran, bagus dalam bacaan Al-Qurannya, cari guru, belajar, berusaha memperbagus bacaan Al-Qurannya. Kenapa? Sebagai bentuk ta'ziman kita, menghormat kepada firman-Nya Allah. Jangan sampai main-main bacanya sembarangan, bahkan nggak dipikirin. Itulah maka kata Nabi di dalam hadisnya, kam min qari'in wal Qur'an yal'anuh. Berapa banyak, kam makna taktsir di sini. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an, sedangkan nanti pada hari kiamat Quran melaknatnya. Apa makna melaknat? Tidak mengakui bacaan kita, menolak, merendahkan kita, karena kita juga merendahkan Al-Quran. Jadi yang kita lihat, apa ini Al-Quran? Isinya apa? Karena di dalamnya adalah kalamullah, kalamnya Allah, firmannya Allah. Nah, maka berusaha memperbagus bacaan-bacaan kita. Ya, banyak guru-guru kita, ada Kiai Abdul Wadud, Kashful Anwar, ada Kiai Khamsin, dan yang lain-lainnya juga. Itu berusaha kita manggil guru-guru untuk memperbagus bacaan Al-Quran kita. Nah, apalagi masuk bulan Ramadan, disuruh baca Al-Quran banyakin, belum bisa. Malas, aku nggak bisa baca Quran, atau alasan yang lain-lainnya. Nggak ada himmah, nggak ada semangat ketika masuk bulan Ramadan. Itulah pentingnya ketika masuk bulan Ramadan, maka kita berusaha. Sebelumnya kita berusaha untuk mempelajarinya. Yang kedua, wa shadaqatin, ay iktsaru shadaqah. Di bulan Ramadan khususnya memperbanyak bersedekah. Sedekah kapan aja, tapi ketika bulan Ramadan itu yang paling afdal. Sehingga dikatakan di dalam hadis, li hadis Anas radhiyallahu an, saya baca di dalam syarah, ya, syarah daripada Irsyadul Ibad yang bernama, kitabnya ini berjudul Manahijul Imdad ala Syar'i Irsyadul Ibad. Kitabnya nggak sembarangan dijual. Ini cetakan, bahkan karena yang nyusun yang ngarang ini Kiai Ihsan Jampes, kebanyakan di Jawa Timur nih. Ini dapat syarah ini dari jebolan Jombang, tuh Ustaz Madinah, Pak Haji Yusuf, ya, yang terdahulu itu. Saya minta saya fotokopi dua gini aneh. Ini fotokopian ya Pak, makanya itu jilidnya kurang bagus, pada berantakan tuh, lemnya pada copot, bukan asli. Yang aslinya susah didapat udah. Tapi luar biasa di sini banyak pendapat para ulama yang mengumumkakan di dalam pendapat-pendapatnya, sehingga menjadi keluasan. Itu pentingnya syarah, keluasan kita di dalam beribadah, di dalam beramal, di dalam beradab, beretika. Itu. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, qila ya Rasulullah, qila dikatakan, maknanya ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayu sadaqah afdal? Sayyidina Anas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu sadaqah afdal? Sedekah yang mana yang paling afdal, paling utama ya Rasulullah? Qala sadaqatun fi Ramadan. Nabi menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Rawahu Tirmidzi atau Tirmidzi. Jadi jelas dalam hadis ini bulan Ramadan lebih besar pahalanya. Maknanya apa?
kalau di bulan Ramadan sampai dia nggak sedekah, nggak sodakoh, bahasa kita jadi sedekah, itu sodakoh, maka sungguh orang yang sangat rugi. Taruh dah misalnya di bulan lain nggak pernah sodakoh, nggak pernah sedekah, nggak pernah berinfak, tapi begitu masuk bulan Ramadan jangan sampai nggak berinfak atau bersodakoh. Kesempatan pahala berlipat-lipat ganda. Sodakoh dilakukan di dalamnya paling afdal kata Nabi. Makanya kesempatan di bulan Ramadan untuk sedekah itu banyak. Ya, lagi sholat tarawih ada kantong hijau lewat. Nah itu maknanya begitu. Ngamalin hadis Nabi. Makanya datang ke masjid, datang ke musola jangan lenggang kangkung begitu, ceking banget, agak bawa apa-apaan. Bawa berapa kek? Mau cepet, gocap, terserah dah. Kesempatan nyemplungin, bersodakoh. Subuh kuliah subuh, jalanin kantong pagi-pagi, ya. Kapan aja, nggak dijalani itu kantong, ada kotak-kotak infak. Nah, kita masukin. Ingat di bulan Ramadan. Seandainya di bulan lain nggak pernah sedekah, manfaatkan bulan Ramadan untuk memperbanyak atau melakukan sedekah, karena di situ paling afdal kata Nabi. Wa tawsi'atun 'alal 'iyal. Yang ketiga, sunnah di bulan Ramadan ini bagi kepala rumah tangga, seorang bapak, seorang ayah yang memiliki tanggungan memberikan nafkah kepada anak istri dan orang-orang yang wajib dia berikan nafkah. Seandainya di antaranya orang tuanya yang miskin, dia wajib nanggung juga. Orang tua yang miskin nanggung dia. Orang tuanya dilahirin di situ, yang miskin itu wajib dia berikan nafkah juga. Tausiah tuh. Ini jangan tausiah ini dianggap tertausiah, bukan. Wasi'aya sa'u itu dalam sorof tasrifan bermakna luas. Tausiah apa artinya? Memperluas. Apa itu memperluas? Rizki, memperluas nafkah, memperluas makanan, minuman. Untuk siapa? Keluarga. Maknanya di bulan Ramadan jangan pelit-pelit sama keluarga. Makanya alhamdulillah itu yang terjadi kalau kita mau buka apaan aja ada. Berlomba-lomba, ya. Kita menghadirkan waktu berbuka puasa dan makanan, minuman yang mau kita makan dan minum itu beraneka ragam. Ada lontong, ada bakwan, gorengan, sambal sambal kacangnya nggak ketinggalan. Esnya es rujak kalau kata orang sini. Ya. Oh, Jasim doyan banget itu es rujak. Ya. Nah, macam-macam. Itu masuk di sini. Tausiah 'alal 'iyal. Kasih keluasan. Tadinya makan di hari biasa ya gitu-gitu doang dah. Tahu, tempe, kering, sayur jarang. Ramadan masak yang cakep, yang bagus, yang enak. Kalau ada, kalau nggak ada jangan maksain, minjem-minjem gara-gara mau ngamalin begini. Sesuai kemampuannya, kan sunnah, bukan wajib. Menambah itu, memperluas nafkah makanan untuk orang rumah kita, nah, itu kesunahan kalau mampu. Wa iktsaru ihsanin 'alal aqarib wal jiran. Ini yang harus diperhatiin juga nih. Ketika bulan Ramadan disunnahkan memperbanyak berbuat baik kepada kerabat, keluarga, abang, adek, empok. Maka ada tradisi. Jadi rupanya bukan tradisi, kebiasaan kan artinya tradisi. Tapi di situ sebenarnya sunnah. Lagi bulan Ramadan, mau sekali kayak atau 2 kali, pokoknya dalam 1 bulan itu kita ngirimin abang kita, adik kita kue lupis misalnya begitu.
kue hijau. Saudara tuh aqarib kirim apaan aja dah, sayur, opor. Nah, berbuat baik namanya kepada keluarga, aqarib, kerabat dulu. Kalau memang udah dekat kan bisa dikirimin gitu. Ya kalau jauh jangan dipaksain, pas lagi ketemu. Nah, ini sunnah ketika bulan Ramadan, iktsarul ihsan, memperbanyak ihsan, berbuat baik kepada kerabat, saudara. Nah, itu luar biasa Islam ini ketika bulan Ramadan menguatkan, mengeratkan tali silaturahim kekeluargaan. Jangan yang miskin-miskin, yang kaya. Nggak pernah gue dikasih sama abang yang kayaan duitnya ada. Nah, jangan kasih. Ini kesempatan sunnah itu, bukan cuma tradisi. Ya, dari segi pahala, sodakoh di situ. Yang kedua, berbuat baik ya kepada kerabat. Wal jiran. Tetangga gimana? Nah, itu dia juga. Kita hidup nggak sendirian di hutan. Ramadan, maka ada juga kebiasaan dalam satu daerah ngirimin, mau buka puasa jam 5, jam 4. Kalau di Pancoran dulu, di Mampang itu, kalau tetangga dekat kirimin pakai mangkok. Begitu sampai mangkoknya kagak kosong, gantian ditukar lagi. Begitu dulu, saya pikir masih kecil. Sampai gak? Nah, dulu, sekarang masih ada gak? Yang masih, yang kagak ya itu. Nah, sekarang gue beliin aja dah lontong, dah lu jam berisik dah, beliin lontong nem gorengan ya, mangkoknya dah kagak, yang ada dikirimin kagak balik mulu gitu. Balik kosong mendingan, kagak balik mangkoknya nih. Yang penting tetap melakukan kebaikan kepada tetangga kanan kiri. Apa aja dah kita kasih dari kelebihan harta kita. Kemudian wa tahajjudin ay wa iktsarut tahajjud, memperbanyak melakukan salat tahajud atau ibadah yang disebut dengan salat tahajud. Apa itu salat tahajud? Salat yang dilakukan pada waktu malam hari setelah dia bangun dari tidur meskipun cuma sebentar. Itu namanya salat tahajud. Tahajjada yatahajjadu tahajjudan. Apa artinya tahajud? Salat yang dilakukan atas dasar kesungguhan. Nggak males-malesan, nggak main-main, tapi salat yang dilakukan karena harus melewati kesungguhan dan kepayahan. Kesungguhan ini gimana? Orang lagi enak, musim hujan, tidur, lelap banget. Hujan ngeritik aja dari habis maghrib sampai jam 6 subuh. Berat banget tuh. Tahajud, berusaha kita. Yang kedua, syarat tahajud, perjuangannya harus tidur dulu. Biar katanya sebentar, biar katanya tidurnya tidur duduk, nggak apa-apa. Tidur duduk, ya tidur duduk sejam misalnya. Itu ulama-ulama, banyak tuh ulama-ulama dulu kalau dia nggak mau ketinggalan, takut kesiangan, kelewatan waktu yang mustajab, tidur deh. Tidur aja duduk setengah jam, pokoknya tidur. Apa tuh makna tidur? Dia udah nggak bisa mendengar apapun dari alam luar. Itu namanya Tapi kalau masih dengar orang teriak-teriak, masih dengar berisik, itu namanya baru ngantuk, belum tidur. Tidur dulu. Itu perjuangannya di situ. Kesungguhannya di situ. Tidur waktu malam emang tempatnya disuruh istirahat. Tapi kalau orang nggak ada keinginan kuat mau bangun malam, lewat gak? Lewat. Yang ada jembeker bunyi, dimatiin, tidur lagi. Apaan sih ini berisik banget? Aku baru tidur semalam. Emang dia tahu tuh alarm diajak ngomong. Subhanallah. Jadi kalau mau pakai alarm ataupun kagak, kalau dia udah ada kesungguhan, maka akan bangun. Meskipun cuma 2 rakaat sebelum subuh, tuh dikatakan tetap sholat tahajud. Setengah jam doang dapetin, atau 4 jam tapi udah tinggal sholat doang.
Seperempat jam baru bangun, belum di kamar mandi setengah jam, lewat udah. Seperempat jam kurang ya, atau subuh kurang seperempat jam dia sholat, dapat 2 rakaat, sudah dikatakan tahajud. Nah di sini perintahnya iktsar, berarti nambahin ya, untuk kalangan awam kita nggak banyak-banyak, minimal 2 rakaat dah gitu. Tahajud itu dikatakan tahajud. Jadi tahajud sholat yang dilakukan pada waktu malam hari setelah dia tidur terlebih dahulu. Di situ perjuangannya. Kalau sholat malam nggak pakai tidur, gadang kita terus sampai jam 1, jam 2. Di mereka agak Piala Champion non-stop, 2 pertandingan. Jedah dulu dah, aku mau sembahyang dulu dah. Sembahyang apaan? Iya, sholat sunnah, tapi tidak dikatakan tahajud. Kenapa? Enggak pakai tidur. Gampang begitu. Melek dari sekarang terus nggak tidur sampai jam 3, sampai jam 2 di sholat itu. Gampang tuh nggak pakai tidur. Cobain suruh tidur dikit. Lewat bisa tidur dari malam, tidur jam 2, tidur setengah 3. Nah, maka ada yang niat tidur awal-awal tujuannya supaya bisa bangun tahajud tuh cakep banget. Untuk menghilangkan waktu-waktu yang nggak penting kita pakai buat ngobrol, ngapa-ngapain aja. Dengan tidur dah. Kenapa? Ada ntar malam waktu sa'atun la yuwafiquha muslimun, satu waktu yang tidaklah seseorang berdoa di dalamnya melainkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih waktu mustajab, tidur. Orang apa itu? Suatu yang untung banget, dia tidur. Nah, ini pelajaran buat kita. Ya, kita koreksi diri kita masing-masing dalam masalah tahajud kita. Dan apapun yang dilakukan pada waktu malam hari dari setelah kita tidur, sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, itu dikatakan sholat tahajud. Bangun, misalnya cuma dapetin 2 rakaat doang biasa, sholat sunnah tahajud. Bangun karena semalam mau tidur belum sholat witir, yang didahulukan witir, Pak. Jangan tahajud yang 2, apa tuh, istikharah, hajat, taubat, belakangan dulu. Witir dulu kerjain. Kenapa? Witir itu paling tinggi kedudukan dalam sholat sunnah. Meskipun dia bukan rawatib, dia paling tinggi kedudukannya. Kenapa? Ada mazhab lain atau ulama yang mengatakan bahwa witir itu wajib. Al-khuruj minal khilaf mustahab dalam kaidah fikih. Kita mazhab Syafi'i enggak wajib witir, tapi sunnahnya paling tinggi. Tuh. Jangan sampai ditinggal. Nah, witir kan kita kebanyakan lagi Ramadan doang. Nah, pikirin lagi dah. Nggak bisa antar malam, pilih mau tidur atau ketika tahajud. Lagi tahajud, ingat kata ustaz, kata ulama, bahwa yang pentingnya sholat witir. Sholat witir 2 sama 1. Belum sholat sunnah yang lain. Udah keburu subuh, tahajud namanya udah. Jadi tahajud itu sholat tahajud, sholat malam yang dilakukan setelah tidur, apa saja jenis sholatnya, mau sunnah, mau witir termasuk di dalamnya, ataupun sholat fardu. Misalnya belum isya malam kan, capek pulang tiduran, bangun antar jam 3, isyanya kalian tahajud, kata dia begitu. Yes. Baru dapat isya 4 rakaat, subuh, tahajud juga namanya. Tapi jangan keseringan, isyanya udah mau subuh. Ya. Itu namanya termasuk. Kalau keseringan jangan. Kalau sewaktu-waktu karena kita capek, karena kalau begitu kan nggak ada kesengajaan. Tapi kalau hati kita udah biasa awal, itu nggak enak juga. Kadang mau tidur nggak dah, aku sembahyang dulu dah. Biasa begitu. Jadi sholat tahajud, sholat apapun yang dilakukan pada waktu malam hari setelah dia bangun dari tidur meskipun sebentar. Sholat witir diantaranya. Fi Ramadan, sunnah. Nah, ketika bulan Ramadan disunnahkan lebih banyak lagi memanfaatkan waktu malam untuk sholat tahajud. Wa dzalika
li fadli awqatihi. Saya baca masih di syarahnya. Itu semua kenapa Ramadan begitu luar biasa? Li fadli awqatihi, khususnya dalam salat tahajud, salat malam, karena fadilah waktu-waktunya. Dari segi hadis khusus waktu malam, setiap malam, bahkan bukan Ramadan doang. Apalagi ketika malam-malam itu berada di malam bulan Ramadan, maka mudha'afah, pahalanya yang berlipat ganda ditambah lagi. Wa husulul mudha'afah fi wa kasratus thawab, fadilahnya banyaknya pahala yang Allah berikan. Wa taysirul amal bil khairat fih, dan mudahnya beramal dengan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Karena bulan Ramadan bulan untuk ibadah, maka disebut juga syahrul ibadah. Syahrul ibadah. Maka sebelum masuk bulan Ramadan, kebanyakan dari majelis taklim diadakan apa yang namanya? Tawakuf sementara, penutupan sementara pengajian dalam bentuk habis maghrib sampai isya. Adapun majlis ilmu, majlis lain dalam kuliah subuhnya atau kuliah tarawihnya, bahasanya mau'idhahnya tetap ada. Jadi artinya tidak menghilangkan menuntut ilmu kita. Maksudnya pengajian yang habis maghrib itu ditutup dulu sementara. Kenapa? Supaya orang lebih banyak beribadah. Itu maknanya. Maka disebut bulan Ramadan syahrul ibadah. Wa ammal mudha'afah, sunnah kan tuh, tahajud, salat sunnah dan salat sunnah yang lainnya. Kita ingat kata Nabi dalam hadisnya apa? Falima warada anna an-nafila fi Ramadan ya'dilu thawabuha thawabal fariidah. Man taqarraba bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidah fi ma siwah, dalam riwayat lain. Siapa yang melakukan satu sunnah di bulan Ramadan, salat sunnah misalnya, maka sebanding sama pahalanya dengan orang yang melakukan salat wajib, salat fardu. Satu sunnah dibalas dengan satu fardu. Wal fariidah ya'dilu bi 70 fariidah fi ma siwa. Satu kali fardu, salat wajib sekali kita kerjain, maka pahalanya sama dengan melakukan 70 kali ibadah fardu. Tuh, ingat kenapa sunnah-sunnah di bulan Ramadan harus kita banyakin, karena satu sunnah aja balasannya seperti satu fardu. Itu nggak ada di bulan lain, hanya bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan bulannya umatku, kata Nabi. Sengaja aku kasih ini bulan yang berlipat-lipat ganda supaya umatku berlomba-lomba. Bukan di awalnya doang disuruh berlomba-lomba. Nggak paham kali gitu ya. Malam pertama doang, malam kedua doang, berlomba-lomba sampai habis. Karena namanya bulan, bukan hari. Bulan Ramadan berarti tutlak ala syahr. Bulan berapa hari? Kalau enggak 29, 30 tuh dalam bulan Qamariyah ini. Fali anna nafsal ammara bis-su' masdunatun bil ju' wal 'atash. Kenapa dikatakan bulan Ramadan secara keseluruhan? Ya, setiap hari dari pagi kita puasa misalnya, maka disuruh banyakin. Ketika puasa kita nggak makan, nggak minum, perut kita pas banget tuh takarannya. Dan nafsu nih, fali anna nafsal ammara bis-su' masdunatun bil ju' wal 'atash. Karena nafsu yang condong, nafsu itu kata Allah apa? Innan nafsa la ammaratum bis-su'. Sungguhnya nafsu kita lebih condong. Innan nafsa la ammar, lebih condong memerintahkan kejahatan dan keburukan. Nafsu itu, nafsu makan, nafsu minum, nafsu syahwat, nafsu dunia. Innan nafsa la ammaratum bis-su'. Tapi ketika puasa kita tutup tuh jalan-jalannya setan. Karena setan masuk menggoda manusia dalam tubuh kita dari peredaran darah. Selama kita hidup, ada gak peredaran darah kita? Beredar terus darah kita nih, ngalir nih. Disitulah setan
berjalan sesuai dengan aliran darah kita. Hati-hati makanya. Inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dam. Kata Nabi, inna syaitana la yajri min ibni adama majrad dam. Sungguhnya syaitan mengalir, menggoda manusia mengikuti aliran darah kita. Subhanallah. Kalau dia gemuk, makannya banyak, minumnya banyak, aliran darah kan gede jalanan nih. Jalan tol kata setan nih, enak nih, gue demen nih. Tapi kalau kita puasa, kita nggak makan, nggak minum, nggak berjima, kering tuh, jalanan sepi. Kata orang dulu jadi jalan setapak, tahu jalan setapak? Apa sekarang namanya? Yang kecil namanya jalan setapak, setapak doang, ya. Sampai nggak di sini? Sampai ya. Di Pancoran begitu, yang kecil namanya jalan setapak. Tadinya gede, begitu kita puasa, kecil tuh, ciut peredaran kita, aliran darah kita, saluran aliran darah kita. Dengan sebab apa? Puasa kita, nggak makan kita, nggak minum kita. Itu dia tujuannya, meredam godaan-godaan setan. Dan juga ditambah oleh Nabi di dalam hadisnya bahwa setan ketika bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan dari malam pertama, masjunatun, dipenjara, diborgol, ditangkap, dibuang ke laut. Ditambah itu peredaran darahnya kita persempit dengan nggak kita kasih makan tubuh kita. Yang kedua, bahwa setan sudah dipenjara, ditangkap, disingkirin, bahkan diusir ilal bihar, dibuang ke laut semuanya. Kata Imam Haddad dalam kitab An-Nasikh Diniyah, supaya likaila yufsidu, supaya mereka tidak merusak orang-orang yang sedang ibadah puasa. Masih ada yang masuk warteg kakinya doang kelihatan. Ada yang masih main remi tengah malam Ramadan. Ada yang masih ngobrol, katanya setannya udah nggak ada. Bohong nih hadis, sembarangan aja. Setan itu perlu kita ketahui, beda sama iblis dari segi arti. Iblis makhluk, yang ayatnya kita lihat di dalam surah Al-Baqarah. Apa tuh? Fasajadu illa iblis, kan gitu. Ketika para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, ada di situ di tengah-tengahnya iblis. Jadi maknanya yang disuruh di situ pokoknya yang ada di antaranya malaikat dan termasuk di dalamnya iblis. Tapi saat itu belum iblis namanya, masih makhluk yang taat, Pak. Hasyiatus sawi, cakep banget. Di situ katanya iblis dulunya, kalau bahasa orang mau kampanye jejak rekamnya, itu ahli ibadah yang paling lama. Di langit pertama namanya cakep-cakep semua, ada az-zahid, orang yang zuhud, hamba yang zuhud. Langit kedua namanya bedal al-arif, cakep-cakep. Itu orang-orang apa tuh? Julukan-julukan yang mulia semua. Itu yang dimiliki sama iblis. Maknanya orang jangan tertipu dengan dirinya, jabatannya, kekuasaannya, seniornya dia, lamanya dia. Iblis lebih lama lagi, yang paling taat kepada Allah. Nah, itu iblis, dia makhluk yang sama. Iblis ini termasuk juga setan yang kita sering sebut, khususnya iblis disebut Abul Jin. Nah, dia bapaknya jin memang. Dengkotnya dia itu, nenek moyangnya, bapak moyangnya dia nih, iblis. Di bawahnya ada pasukan-pasukannya iblis. Ablasa yublisu iblasan. Iblis itu apa artinya? Maknanya ayyaisa, orang yang sudah, makhluk yang sudah putus asa dari rahmat Allah, nggak ngarepin lagi rahmat Allah. Makanya diusir udah sama Allah. Iblis dari surga, diusir dari surga. Iblis. Nah, kalau syaitan bimakna syatona, sama artinya. Ini luasnya bahasa Arab. Syatona ay bimakna ba'uda, ay ba'uda anir rahmah, jauh dari rahmat Allah juga. Tapi syaitan diartikan, kata ulama, ismun likulli atin minal jinni wal ins.
Kalau syaitan bisa masuk dalam dua makhluk. Maka disebut kata ulama, syaitan itu nama sifat untuk makhluk yang membangkang dari jenis bangsa jin dan bangsa manusia. Syaitan nama sifat. Karena ya dari bangsa jin ada setan juga tuh. Yang dikatakan katanya dalam hadis ketika masuk bulan Ramadan, wasufidati syayatin. Sufidat dibelenggu, diikat, diborgol. Nggak bisa ngapa-ngapain, terbang nggak bisa, dibuang ke laut. Itu yang setan mana? Syaitanul jin. Setan dari bangsa jin. Tapi setan dari bangsa manusia masih ada nggak? Lihat dalam surah apa itu? Yang di situ disebutkan sungguhnya inna ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal ins. Aku jadikan dalam setiap nabi itu ada musuh dari syaitan bangsa jin, setan jin sama setan manusia. Fir'aun setan manusianya. Apalagi itu Namrud setan manusianya. Ya, kalau yang di dalam hadis setan jin udah ditangkap, setanul insinya masih ada, makanya masih bisa masuk warteg, masih bisa mabok Ramadan, masih ngomongin orang, masih maksiat, ada gak? Ada. Jadi jangan bilang kata ditangkap. Kenapa? Setan manusianya yang lebih parah. Kata Malik bin Dinar, oh ini orang kaya, namanya aja Malik, raja bin duit kalau diartiin. Dinar itu nama mata uang. Kata Malik bin Dinar apa? Inna syaitanal insi asyaddu alayya min syaitanil jin. Sesungguhnya katanya, setan dari bangsa manusia itu lebih dahsyat daripada setan bangsa jin katanya. Iya. Kalau setan bangsa jin kita ucapin aja bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, "Idza ta'awwadtu," kalau aku ta'awwad, aku ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabur tuh setan jin. Tapi kalau setan manusia aku sebutin a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diikutin juga. Ditarik kita. Orang soalnya bahayanya tuh, Pak. Pelajaran kita. Iya benar. Jadi yang lebih berbahaya itu setan dalam jenis manusia. Jadi setan itu nama sifat. Ada jin disebutnya setan juga. Dari manusia ya setan juga. Makanya kadang sebut orang yang nggak benar, sifatnya nggak benar, sifat bangkang, sebut setan. Memang begitu kadang. Ya kenapa? Ada sifat setan, sifat membangkang di dalam diri itu orang itu. Ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa lil marhum Haji Yusuf Saumin Ukal, Hajah Marsiyah Brusin, wa la ruhi marhum Haji Kashful Anwar Ja'ani, wa la ruh Hajah Muhadah Mukhtar صولهم وفروعهم ولجميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدودنا وجداتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثوانا ومثواهم ونجنا وإياهم. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.